Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Sadat MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ainur Rafiqi, nomor absen 43 dari kelas Psikologi Islam 1E, akan menjelaskan mengenai hadis sahih dan hadis hasan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama yaitu ada hadis sahih, berisi pengertian, syarat-syarat, pembagian dan contoh-contohnya. Yang kedua ada hadis hasan, berisi pengertian, syarat-syarat, pembagian dan contoh-contohnya, serta status hujjah dari kedua hadis ini. Nantinya di belakang nanti juga akan saya jelaskan sedikit mengenai hadis dhaif. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai dengan hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Apa sih yang disebut dengan hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang sanad-sanadnya tersambung atau mutasil, tidak ada syadz atau ilat, serta diriwayatkan oleh perawi yang memiliki hafalan dengan kualitas yang kuat. Jadi hadis sahih ini sanadnya jelas dan tersambung hingga sampai ke Rasulullah. Tidak diragukan lagi kesahihannya, dan tidak ada cacat dalam isi yang disampaikan dalam hadis tersebut, karena memang berasal dari perawi yang berkualitas kuat mengenai hafalannya. Nah, dari sinilah yang menjadi kepastian bahwa hadis sahih ini menjadi hadis yang pasti dan tidak usah diragukan lagi, karena memang perawinya mengingat betul apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Rasulullah pada zamannya. Nah, adapun suatu hadis bisa dikatakan sahih apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya sambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, hafalannya yang kuat. Dan yang keempat, bebas dari syadz. Serta yang kelima, tidak ada ilat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa syarat untuk memenuhi hadis itu sahih, yaitu sanadnya harus bersambung dari perawi satu ke perawi yang lain, dari guru satu ke guru yang lain, hingga sampai ke Rasulullah. Itu tersambung, tidak terputus, dan tidak ada keraguan atas sanad-sanadnya. Nah, setelah itu perawinya harus adil. Adil di sini, seorang perawi hadis bisa dikatakan sahih jika adil dalam menjalani ibadah keagamaan, sifatnya yang taat kepada Allah dan takwa kepada Allah, beragama Islam, berstatus mukallaf, dan menjauhi hal-hal dari kemaksiatan, dosa-dosa kecil, ataupun hal-hal yang bersifat fasik. Nah, setelah itu hadis bisa dikatakan sahih, yaitu perawinya harus memiliki hafalan yang kuat. Nah, seorang perawi jika memenuhi sifat atau kemampuan dhabit ulya, pastinya ia sudah bisa disebut perawi dhabit yang bisa memenuhi syarat hadis sahih. Selanjutnya yaitu bebas dari syadz. Syadz yaitu suatu perbedaan pendapat. Jika suatu hadis bisa dikatakan sahih jika tidak ada pertentangan atau perbedaan pendapat dari orang lain. Nah, dari sini atas kesamaan tadi sehingga tidak memunculkan perbedaan, maka hadis tersebut bisa disebut sebagai hadis yang sahih. Nah, yang terakhir yaitu tidak ada ilat. Ilat yaitu sifat yang menjadi tertolaknya hadis tersebut. Jadi di sini lebih ke cacatnya hadis. Apabila diyakini bahwa hadis tersebut tidak cacat, sudah dipercaya dan dirasa benar, tidak ada kekeliruan, maka hadis tersebut sudah bisa disebut sebagai hadis yang sahih. Nah, selanjutnya setelah pengertian dan syarat-syarat, di sini ada pembagian dan contoh. Pembagian hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih lidzati dan yang kedua hadis sahih li ghairi.
Hadis sahih lidzati yang pertama yaitu hadis yang sahih dengan sendirinya. Apabila hadis tersebut memenuhi syarat-syarat 5 syarat tadi, maka bisa digolongkan dalam hadis sahih lidzati. Misalnya pada perawinya yang sudah pasti sanad keilmuannya, yaitu Imam Bukhari, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, selain imam itu juga bisa dengan seperti ini, atau contohnya itu bisa seperti ini. Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Nafi bin Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi Muhammad telah bersabda demikian. Nah, itu tadi bisa menjadi salah satu cara yang mana bisa memenuhi hadis tersebut sahih, selain pada imam-imam yang sudah terkenal tadi. Nah, jadi hadis sahih lidzati ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai hadis sahih, dan pastinya lewat perawi-perawi yang sudah pasti. Contohnya yaitu dalam kitab Sahih Bukhari nomor 32 yang berbunyi haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail ibni Ja'far qala haddatsana Nafi' ibnu Malik ibni Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Rabi' berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi amanat dia akan khianat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hadis tersebut saya ambil dari kitab Sahih Bukhari yang mana sudah jelas, sudah tidak diragukan lagi sanad dan redaksinya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hadis sahih lidzati. Nah, yang kedua yaitu hadis sahih li ghairi. Apa sih hadis sahih li ghairi itu? Hadis sahih li ghairi yaitu hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan yang lain karena memiliki kekurangan pada dobitnya. Maksudnya yaitu kesahihannya tidak datang dari sanadnya sendiri, namun karena memiliki atau menerima dari banyak keterangan dari sanad-sanad yang setingkat dengan kedobitannya atau lebih kuat daripada hadis ini sendiri, jadi masih belum bisa disebut sebagai hadis sahih. Namun apabila diberi keterangan lain seperti yang saya sebut tadi, maka bisa disebut sebagai hadis sahih. Sebenarnya hadis ini merupakan hadis hasan, tapi ada beberapa perawi yang menguatkan dengan memberi keterangan sehingga hadis ini bisa dikatakan hadis sahih. Adapun contohnya yaitu diriwayatkan dari Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 22. Haddatsana Abu Quraib haddatsana Abdahu ibnu Sulaiman ala Muhammad ibn Amr wa an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nah, itu yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Abu Quraib berkata telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Nah, lanjutannya yaitu Abu Isa berkata bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Zaid bin Khalid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan hadis Abu Salamah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurutnya keduanya ini hadis yang sahih. Karena hadis itu tidak hanya diriwayatkan oleh satu jalur saja, yaitu dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari jalur lainnya, sehingga hadis riwayat Abu Hurairah menjadi sahih. Nah, sedangkan Muhammad bin Ismail mengklaim bahwa hadis Abu Salamah yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid derajatnya lebih sahih. Abu Isa berkata dalam hal ini juga terdapat riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, Ali, Aisyah, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Zaid bin Khalid, Anas, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, Ummu Habibah, Abu Ayyub, Tamam bin Abbas, Abdullah bin Handalah, Ummu Salamah, Wathilah, Al-Aqsa, dan Abu Musa. Itu tadi hadis yang saya ambil dari Sahih saya ambil dari Sunan At-Tirmizi. Nah, jadi sebenarnya hadis di atas termasuk hadis hasan lidzati karena perawinya Muhammad bin Amr yang mana ia disifati sebagai orang yang baik. Namun ya, sebagai seorang yang baik memiliki pengetahuan yang tinggi, namun memiliki hafalan yang buruk atau rendah. Nah, dikarenakan itu ada perawi lain yang setara dan setingkat dengan hadis tadi, maka hadis di atas juga bisa disebut sebagai hadis sahih li ghairi. Nah, selanjutnya tadi sudah menjelaskan mengenai hadis sahih. Sekarang yaitu hadis hasan. Sama seperti hadis sahih tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, syarat-syarat, pembagian, dan contoh-contohnya. Adapun pengertian dari hadis hasan adalah hadis yang sanad-sanadnya tersambung, muttasil, tidak ada syad atau ilat, serta diriwayatkan oleh perawi yang memiliki hafalan yang tidak sekuat perawi hadis sahih. Jadi di sini antara hadis sahih dan hasan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama sanadnya tersambung hingga sampai ke Rasulullah, tidak ada syad dan ilat. Namun yang membedakan, perawinya di sini tidak sekuat hafalan dari hadis-hadis sahih. Inilah yang membedakan, yaitu pada hafalannya. Jika hadis sahih memiliki hafalan yang kuat, maka hadis hasan memiliki hafalan yang lemah atau tidak sekuat hadis sahih. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat bahwa hadis bisa dikatakan hasan apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu sanadnya harus tersambung, yang kedua perawinya harus adil, yang ketiga kedhobitannya perawi di bawah perawi hadis sahih, yang keempat bebas dari syad, yang kelima tidak ada ilat. Kurang lebih dari sini hampir sama lah dengan hadis sahih tadi, yang membedakan yaitu terkait dengan hafalannya, yang mana hafalan dari hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Nah, apabila hadis memenuhi syarat-syarat di atas, maka bisa dikategorikan sebagai hadis hasan, yaitu sanadnya sambung, perawinya adil, tidak ada syad atau ilat, tidak ada cacat atau ilat tadi, dan pastinya perawinya memiliki hafalan di bawah perawi hadis sahih. Selanjutnya yaitu pembagian dan contoh dari hadis hasan. Sama seperti hadis sahih, yaitu ada dua, lidzati dan li ghairi. Yang pertama yaitu hadis hasan lidzati, yaitu hadis yang sudah hasan dengan sendirinya. Jadi hadis ini sudah memenuhi 5 syarat tadi. Bisa disebut sebagai hadis hasan lidzati karena kualitas hasannya itu muncul apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan pastinya bukan karena adanya faktor dari luar. Memang perawi hadis hasan ini dikenal dengan kebaikannya, tetapi mereka memiliki daya ingat yang lemah. Jadi tidak bisa menghafal seluruh hadisnya. Berbeda dengan perawi pada hadis sahih yang sangat kuat hafalannya. Contohnya yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, yang mana hadisnya sama seperti dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu pada hadis sahih li ghairi, yaitu berbunyi Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin.
Yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku tidak merasa keberatan pada umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap kali ia mau melakukan sholat. Nah, hadis ini hampir sama dengan hadis Sahih li ghairi tadi. Ya memang pada dasarnya hadis ini merupakan hadis hasan, tetapi pada kasus hadis Sahih li ghairi tadi ada beberapa perawi yang membantu atau memberikan pendapat juga sehingga bisa diangkat menjadi hadis Sahih li ghairi. Gitu. Karena di sana ada perawi, kenapa alasan kok disebut sebagai hadis hasan, hadis tadi itu? Karena ada perawi yang bernama Muhammad bin Amr. Dia tidak disifati sebagai dhobit tam atau orang yang sempurna ingatannya. Jadi yang memiliki atau bersifat hafalannya yang buruk. Seperti itu. Ini saya juga memiliki contoh lain daripada hadis lirdati tadi yang berbunyi marrahima walau dzabihata usfurin rahimallahu yaumal qiyamah, yang artinya orang-orang yang mau menyayangi binatang sembelihannya walau hanya seekor burung, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya kelak di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufarrad nomor 371 dan Tamam di dalam Al-Fawaid nomor 139 dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Abu Umamah secara marfu'. Nah, setelah hadis hasan li dzati tadi, di sini juga ada hadis hasan li ghairi. Apa sih hadis hasan li ghairi itu? Hadis hasan li ghairi yaitu hadis yang sanadnya itu tidak sepi dari perawi tetapi belum tegas kualitasnya. Perawinya bukan perawi yang pelupa dan perawi yang banyak salah dalam meriwayatkan beberapa hadis-hadis. Bukan juga seorang perawi yang pembohong dalam menyampaikan hadisnya. Serta bukan juga seorang perawi yang memiliki sifat lain yang menjadikannya tergolong fasik. Dengan syarat mendapat pengukuhan dari perawi-perawi yang mu'tabar dan tidak berstatus syahid ataupun muttabi'. Hadis hasan li ghairi ini termasuk hadis yang tergolong hadis bukan dengan sendirinya. Yaitu maksudnya itu hadis yang disebut hadis hasan karena dibantu oleh keterangan hadis-hadis yang lain yang sanad hadisnya tersebut sudah hasan. Jadi dari keterangan ini, hadis yang pertama itu diangkat derajatnya oleh hadis yang kedua. Dan yang disebut sebagai hadis hasan ialah hadis yang pertama tersebut. Beberapa hadis itu bisa menjadi hadis hasan li ghairi dikarenakan dibantu oleh hadis lain yang memiliki kesamaan makna atau kemiripan makna dengan hadis itu, atau bisa karena banyak orang yang berusaha untuk meriwayatkannya. Adapun contoh dari hadis hasan li ghairi yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tibur rijal ma dararihuhu wa khafiya launuhu. Watibun nisa ma daralaunuhu wa khafiya rihuhu." Yang artinya sifat parfum laki-laki baunya nampak sedangkan warnanya tersembunyi. Adapun sifat parfum wanita warnanya nampak namun baunya tersembunyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2787, An-Nasa'i nomor 5120. Ada juga seorang perawi yang majhul. Ada juga seorang perawi yang majhul atau tidak bisa disebut namanya dalam hadis ini menjadi penguat hadis ini, sehingga menurut Al-Hafidz Abu Thahir, namun Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Jami' Ahkam An-Nisa menyatakan bahwa hadis ini hasan li ghairihi, yaitu melihat dari jalur lain. Nah, perbedaan dari Al-Hafidz Abu Thahir dan Syekh Mustafa Al-Adawi tadi, yang satu menyatakan dhaif, yang lainnya menyatakan hasan li ghairi. Kalau dilihat dari keterangan Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, Syekh Mustafa dalam Jami' Ahkam An-Nisa membawakan hadis dengan riwayat berikut ini. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi hadis nomor 2788. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Bakar Al-Hanafi an Sa'id an Qatadah anil Hasan an Imran bin Husain
Qala lian Nabi sallallahu alaihi wasallam inna khairati birrajul ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khairati bin nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu wa naha an mitharatil urjuan. Nah, isi hadisnya sama, namun dari sahabat Imran bin Husain. Ya, jadi isi hadisnya tadi sama, namun itu diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan bahwa dalam sanad ini terdapat kedhaifan karena tidak mendengarnya Al-Hasan dari Imran. Akan tetapi hadis ini punya syawahid atau penguat. Di antara penguatnya adalah riwayat dari Imam At-Tirmidzi nomor 2787, Abu Dawud nomor 2174, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an marfu' sampai pada Nabi Muhammad SAW. Juga dikeluarkan pula oleh Imam An-Nasai. Juga hadis ini memiliki syahid atau penguat lagi dari hadis Anas, sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 3832. Jadi hadis tersebut telah disahihkan dalam kitab tersebut. Hadis Abu Hurairah itu dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, padahal terdapat kedhaifan. Adapun hadis Anas disebutkan dalam Faidul Qadir. Dalam Faidul Qadir bahwa hadis tersebut diriwayatkan dari Al-Bazzar. Ada tambahan pada At-Tabrani dan Adiyah Al-Haythami mengatakan perawinya adalah perawi yang sahih. Jadi kesimpulannya, hadis yang jadi contoh di atas adalah hadis hasan li ghairi yang asalnya dhaif, namun memiliki penguat dari jalur lain sehingga terangkat menjadi hadis hasan li ghairi. Itulah tadi contoh dari hadis hasan li ghairi. Nah, setelah kita mempelajari mengenai hadis sahih, hadis hasan, terkait dengan perbedaan dan persamaannya, nah kita sekarang mau membahas mengenai status hujjah dari hadis sahih dan hadis hasan ini. Status hujjah hadis sahih dalam hukum Islam yaitu hadis sahih masuk dalam pendapat yang wajib diamalkan dan menjadi pedoman atau dasar dalam hukum Islam itu sendiri, baik memiliki perawi sendiri atau perawi banyak sampai tidak mencapai mutawatir pun, tetapi masih bisa diamalkan atau bahkan harus diamalkan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Nah, serta hadis sahih di sini menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Itu tadi mengenai hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis hasan. Status kehujahan hadis hasan dalam hukum Islam yang kehujahannya hadis hasan sebagaimana hadis sahih, meskipun derajat keabsahannya di bawah hadis sahih. Tetapi hadis hasan sama seperti hadis sahih, yaitu hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan suatu hukum atau sebagai pedoman dalam beramal. Jadi para ulama hadis, ulama usul fikih, fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis sahih dan hadis hasan, baik lidzati li ghairi pada hadis sahih ataupun hadis hasan lidzati li ghairi. Itu semua keduanya ini dapat menjadi hujjah atau sumber hukum dalam Islam. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai hadis dhaif. Sedikit saja, yaitu mengenai pengertian dan contoh-contohnya. Apa sih hadis dhaif itu? Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan syarat hasan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, hadis sahih memiliki kedudukan yang paling tinggi, dilanjut dengan hadis hasan hingga sampai pada hadis dhaif. Hadis sahih dan hasan disepakati para ulama menjadi hadis yang bisa menjadi sumber hukum, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun kalau hadis dhaif masih belum bisa karena hadisnya lemah. Namun pendapat beberapa ulama memperbolehkannya untuk mengamalkan hadis dhaif jika dirasa memiliki manfaat dan untuk mengamalkan kebaikan serta beribadah kepada Allah. Intinya jika hadis dhaif membawa dampak yang baik atau membawa keberkahan, meningkatkan kita untuk beribadah dan ketakwaan kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Adapun contoh dari hadis dhaif yaitu yang berbunyi inna syahra rajabin syahrun adim
man shoma fihi yauman kataballahu bihi shauma alfi sanah. Artinya yaitu sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab itu, maka Allah tuliskan untuknya pahala puasa 1000 tahun. Hadis ini diriwayatkan atau hadis ini maudhu' sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Hadis di atas merupakan hadis dhaif. Tetapi bukan berarti hadis tersebut haram dilakukan. Namun selagi membawa dampak-dampak yang baik, bermanfaat dan menjadi semangat untuk senantiasa beribadah, maka hadis tersebut boleh dilakukan. Seperti pada contoh-contoh yang lain. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai dengan hadis sahih, hadis hasan, status hujjahnya, hingga sampai hadis dhaif. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian saya yang kurang sempurna, yang kurang berkenan di hati Bapak dan sekalian, teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.